RM Jimin, V, dan Jungkook telah memulai proses wajib militer. RM Jimin, V, dan Jungkook semuanya telah memulai proses untuk mendaftar militer. Dalam pernyataan yang dibagikan oleh Bikin Musik dalam bahasa Inggris, mereka telah mengonfirmasi keempat anggota BTS telah memulai proses wajib militer. Halo, ini adalah Bikin Musik. Kami akan memberitahu penggemar kami bahwa RM Jimin, V, dan Jungkook telah memulai proses wajib militer. Para artis sedang bersiap untuk memenuhi tugas dinas militer mereka. Kami akan memberitahu Anda tentang pembaruan lebih lanjut pada waktunya. Kami meminta cinta dan dukungan kalian yang berkelanjutan untuk RM Jimin, V, dan Jungkook hingga mereka menyelesaikan wajib militer dan kembali dengan selamat. Perusahaan kami tidak akan menyia-nyiakan upayanya dalam memberikan dukungan untuk artis kami. Terima kasih, kata Bikin Musik. Saat ini, 3 anggota, Jin, Jaehoon, dan Suga, sedang menjalani wajib militer. Sementara itu, BTS mengumumkan serial dokumentasi BTS Monument Beyond the Star. Baru-baru ini, BTS membuat pengumuman di Weverse bahwa serial dokumenter baru BTS Monument Beyond the Star akan segera hadir di Disney+. Serial ini akan menampilkan para anggota yang merefleksikan 10 tahun BTS dan seterusnya. Dalam perayaan hari jadi mereka yang ke-10, ke-7 anggota masih terus bergerak maju, merenungkan masa lalu mereka dan menceritakan kisah tulus dari hati mereka. Seri dokumenter ini akan menampilkan 8 episode yang dirilis 2 episode sekaligus setiap minggunya. Jadwal tanggal rilisnya adalah sebagai berikut. Episode 1 dan 2 pukul 5 sore tanggal 20 Desember 2023. Episode 3 dan 4 pukul 5 sore tanggal 27 Desember 2023. Episode 5 dan 6 pukul 5 sore tanggal 3 Januari 2024. Episode 7 dan 8 pukul 5 sore tanggal 10 Januari 2024. Sebuah teaser mungkin menunjukkan masing-masing anggota merefleksikan masa lalu mereka dan memanfaatkan emosi yang mereka rasakan selama dekade terakhir. Mereka juga mendiskusikan pencapaian dan perjalanan mereka menuju puncak. Tak hanya itu, BTS tidak membagikan aturan berpakaian dan satu anggota selalu menonjol. Masing-masing anggota BTS punya gaya uniknya sendiri dalam satu hal busana casual, dari yang sporty dan keren hingga chic dan anggun. Mudah untuk melihat perbedaan selera estetika mereka hanya dengan melihat pakaian mereka. Oleh karena itu, ketika ke-7 member tampil, seringkali mereka terlihat sangat berbeda satu sama lain. Mereka tidak hanya gagal berbagi aturan berpakaian satu sama lain, mereka juga selalu punya satu anggota yang menonjol. Kalau kamu menebak Jin, maka kamu benar. Disebut sebagai manajer warna pastel BTS. Mudah untuk mengenalinya dalam nuansa merah muda pastel dan biru, sementara anggota lainnya biasanya menyukai warna hitam atau netral. Dia menonjol dengan cara terbaik. Apakah para anggota sedang latihan menari, di bandara, atau di acara pribadi, jelas mereka tidak berbagi aturan berpakaian setidaknya dengan Jin. Juga disebut Pangeran Merah Muda Jin, estetikanya yang bersemangat dan ceria adalah yang satu-satunya. Bisakah kamu melihatnya saat latihan menari atau di bandara? Selera fashion Jin membuatnya menjadi manusia permen kapas dan army hidup untuk itu. Yang kedua, Jung-hwa kejutkan Suga dengan pengungkapan tentang era liar K-pop. Jung-hwa menjalani tahun yang sibuk, menambahkan banyak kesuksesan pada daftar pencapaiannya yang sudah mengesankan. Dia membintangi hit Netflix K-drama Dr. Cha dan mendapatkan cinta sebagai salah satu pemeran di reality show TV Dancing Queens on the Road yang menampilkan bersama legenda K-pop boa Lee Hyori, Kim Won-son, dan Hwasa Mamamoo. Baru-baru ini penyanyi veteran berbakat ini merayakan ulang tahun debutnya ke-30 dan sedang mempersiapkan konser solo pada bulan Desember. Seperti Jung-hwa, Suga juga merayakan ulang tahun debutnya bersama anggota grupnya, menandai 10 tahun sejak awal karir mereka. Kedua artis papan atas ini bersatu karena kesuksesan mereka dan bertukar cerita selama episode terbaru Suchwita membandingkan momen karir yang mengesankan. Dalam episode terbaru, Suga BTS menyatakan ada topik yang harus dia diskusikan dengan Jung-hwa, mengakui bahwa dia pernah mendengar bahwa siklus promosi artis generasi K-pop adalah 6 bulan dibandingkan dengan 3 atau 4 minggu. Jung-hwa membenarkan hal tersebut dan mengakui bahwa sulit membayangkan promosi hanya dalam beberapa minggu. Penyanyi veteran ini menggunakan lagu hit Poison sebagai contoh, yang menduduki peringkat nomor 1 selama 3 bulan berturut-turut. Jung-hwa mengingat bahwa setelah menyelesaikan promosi untuk judul lagunya, dia akan segera merilis single baru untuk dipromosikan, memulai siklusnya lagi. Dia kemudian mengungkapkan bahwa ketika idola K-pop tahun 90-an melakukan promosi keluar kota, semua artis akan berkumpul setelah pertunjukan untuk berkumpul, makan, dan bersosialisasi
naturalisasi. Giliran Suga yang kaget, ia menyatakan bahwa BTS tidak punya banyak kesempatan untuk berteman dengan sesama artis. Selama tahun-tahun awal mereka, sebaliknya, mereka semakin dekat dengan artis yang melakukan promosi pada waktu yang sama dengan BTS. 7 atau 8 tahun kemudian, Suga mengakui sulit bagi dia untuk membayangkan pergi minum bersama artis lain setelah menyelesaikan promosi. Eun Jeong-hwa memahami tapi menegaskan bahwa di awal karirnya, para artis akan keluar untuk minum setelah aktivitas sehari-hari dan sering mempersiapkan penampilan televisi mereka sambil nongkrong keesokan harinya. Para editor Suchwita dengan lucunya menyebut masa itu sebagai era liar K-pop di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Ini bukan pertama kalinya idola K-pop generasi pertama dan kedua mengejutkan pemirsa dengan cerita tentang perbedaan generasi mereka dengan idola K-pop saat ini. Sementara itu, konser The Day Suga menginspirasi rencana masa depan solois veteran Eun Jeong-hwa. Suga saat ini sedang menyelesaikan wajib militernya, tapi sebelum dia mendaftar, dia merekam episode acara bincang-bincang YouTube populernya Suchwita. Episode Suchwita terbaru, Suga menampilkan solois legendaris Korea pertama, Eun Jeong-hwa. Eun Jeong-hwa dan Suga terikat pada pencapaian bersama yang mereka capai tahun ini dengan BTS merayakan ulang tahun debut ke-10 mereka dan Eun Jeong-hwa merayakan ulang tahun debutnya ke-30. Penyanyi solo berbakat yang memulai debutnya pada tahun 1993 menceritakan bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk mengadakan konser solo, tapi dia punya keraguan dengan alasan keraguan karena dia merasa suaranya telah berubah selama bertahun-tahun. Membiarkan dirinya anggun setelah karirnya selama 3 dekade, dia mengungkapkan bahwa dia sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia dapat menyanyikan banyak lagu hitnya dengan nada rendah kalau diperlukan, dan memutuskan untuk melanjutkan dengan konser solo pada tanggal 9 dan 10 Desember. Eun Jeong-hwa mengungkapkan salah satu sumber inspirasi terbarunya untuk karir menyanyi adalah Suga yang mengadakan tur dunia solonya awal tahun ini, Suga August di The Day. Eun Jeong-hwa berbagi bahwa dia ingin mencoba genre dan gaya yang berbeda dengan rilisannya di masa depan dan mengakui dia ingin menyanyikan lagu seperti milik Suga. Dia bilang dia ingin menyanyikannya lagu-lagu yang berbicara tentang kisahnya sendiri dan yang dapat dipahami orang-orang saat mereka mendengarnya. 3 konser The Day di final terakhir Suga berlangsung di Seoul, dan selama pertunjukan terakhir, anggota BTS tersebut menangis menjelang akhir konser sambil menyanyikan 3 lagu dengan lirik emosional yang sangat pribadi bagi anggota BTS ini. Penyanyi solo veteran ini mengungkapkan bahwa ketika Suga menangis, dia ikut menangis bersamanya karena dia berbicara tentang dirinya yang sangat jujur. Dia berbagi bahwa momen kerentanan dari Suga adalah sangat keren, dan Suga menambahkan bahwa dia bisa menceritakan kisah seseorang melalui lagu dengan cara yang dapat diterima oleh penggemar adalah sebuah berkah. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.